Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan, kelas 11. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi konflik ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pencegahan konflik, resolusi konflik, dan syarat konflik tidak berujung pada kekerasan. Sekarang kita akan mulai masuk pada manajemen konflik. Tapi sebelum itu saya jawab pertanyaan dulu ya. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika konflik melibatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bertentangan? Tidak ada solusi yang memuaskan semua pihak, dan setiap pilihan akan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, dan bagaimana caranya memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya memuaskan salah satu pihak, tapi juga mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai semua pihak yang terlibat. Oke, jawabannya saya bisa ya, karena memang konflik tidak sesederhana itu ya. Kita belajar secara teoritikal, secara materi. Penerapannya memang tidak semudah itu ya, butuh jam terbang. Sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam mengatasi konflik itu adalah individu-individu yang mau meredam egonya gitu ya, mau meredam kepentingan pribadi dan kelompoknya demi kepentingan perdamaian. Itu sebenarnya kuncinya. Tapi itu tidak mudah gitu loh. Itu tidak mudah. Makanya perlu ada prosedural yang juga perlu dipahami. Yang cara memahaminya adalah kembali lagi bahwa perlu meredam ego, keindividualitasannya dan kelompoknya. Begitu. Sebenarnya kuncinya itu mengatasi konflik itu ya. Meredam konflik. Maka perlu ketenangan yang luar biasa. Makanya ada kata-kata, jangan mengatakan apapun ketika kita sedang marah dan jangan berjanji apapun ketika kita sedang senang. Begitu. Nah, itu sebenarnya dasarnya bagus sekali secara sosiologis gitu ya untuk mengatasi persoalan konflik. Jadi kalau lagi marah banget jangan ngomong apa-apa, tenangkan diri dulu. Jadi jangan mengambil keputusan atau mengatakan apapun ketika sedang marah, dan jangan menjanjikan apapun ketika sedang senang. Begitu. Karena kalau lagi senang kita merasa bisa melakukan segalanya sehingga berjanji A, B, C. Padahal belum tentu gitu. Kondisinya kan belum tentu kita selalu senang. Nah, untuk kasus ini apa yang harus dilakukan ketika melibatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip? Konflik selalu melibatkan nilai-nilai dan prinsip yang bertentangan. Itu selalu itu, nggak mungkin tidak, pasti selalu gitu. Tidak ada solusi yang memuaskan semua pihak dan hampir tidak mungkin ada solusi yang bisa memuaskan semua pihak. Tapi paling tidak kedua belah pihak tidak saling dirugikan lebih besar gitu ya, lebih jauh, tidak dirugikan lebih jauh. Nah, mestinya bahwa keputusan tersebut tidak hanya memuaskan salah satu pihak, itu penting gitu ya. Caranya adalah membuat resolusi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kalau lama Pak, ya memang lama gitu ya. Semakin intim konfliknya, semakin deep konfliknya, semakin dalam konfliknya, semakin lama menyelesaikan konfliknya gitu ya. Jadi memang itu kondisi alamiah yang tidak bisa dibantahkan. Nggak mungkin konflik yang dalam dan besar bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jika itu terjadi dan jika memang ada caranya yang membuat itu terjadi dan mudah, maka mungkin tidak akan ada perang di dunia ini, maka mungkin tidak akan ada perceraian di dunia ini, begitu ya. Jadi memang sulit gitu. Nah, secara ilmiah hasilnya begitu ya. Sosiologi kan tidak bisa menawarkan sesuatu yang instan gitu ya. Sosiologi hanya menjelaskan persoalan secara ilmiah gitu ya. Jadi ketika konfliknya besar, cara mengatasi dan proseduralnya juga panjang dan lama gitu ya. Kenapa? Sebenarnya sudah dijawab sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai semua pihak yang terlibat. Kenapa konflik yang panjang, besar, dan dalam butuh waktu yang lama? Ya karena harus mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai semua pihak yang terlibat. Dan semua pihak yang terlibat harus berani menyuarakan bahwa dia inginnya seperti ini dan inginnya seperti itu. Sehingga semua suaranya dipertimbangkan. Nah, tapi yang juga perlu diingat adalah perlu menurunkan ego dan egoisme atas kelompoknya sehingga tidak berlarut-larut. Jadi perlu diingat bahwa tidak ada solusi dalam konflik yang bisa memberi semua kepuasan untuk semua pihak. Tapi minimal ketika ada keputusan yang bisa paling tidak mengurangi kerugian yang lebih besar, maka itu keputusan yang cukup layak diambil dari konflik yang sudah terjadi. Nah, itu penting gitu ya.
Jadi fokusnya adalah bagaimana kelompok saya tidak dirugikan lebih jauh gitu, bukan bagaimana kelompok saya mendapatkan kemenangan dan kepuasan. Semuanya juga harus berpikir begitu. Jadi jangan menghasilkan kemenangan, tapi menghasilkan perdamaian gitu. Orientasi pemecahan konflik itu perdamaian, bukan kemenangan salah satu pihak gitu ya. Oke, jelas? Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Lanjut ke materi. Oke, kita masuk ke manajemen konflik. Manajemen itu apa? Manajemen itu artinya mengatur. Jadi memanage gitu ya, memanage sebuah konflik. Nah, secara sosiologis, setiap masyarakat memiliki mekanisme mengendalikan konflik di dalam tubuhnya. Kalau dalam biologi itu kita punya antibody gitu ya. Punya mekanisme juga, terus punya antibody juga untuk menghadapi virus gitu. Nah, di dalam masyarakat tuh juga sama. Masyarakat tuh selalu punya caranya masing-masing dalam menyelesaikan konfliknya gitu ya. Nah, yang paling umum dan tertuang dalam Pancasila adalah dengan musyawarah mufakat. Bukan dengan kekerasan ya, meskipun yang sering terjadi banyak dengan kekerasan, musyawarah mufakat. Kalau dalam demokrasi, dalam urusan pemerintahan, ya demonstrasi yang tujuannya adalah musyawarah mufakat. Kita pengen ngobrol langsung dengan para pejabat tanpa harus melalui prosedur birokrasi. Jadi langsung di depan massa gitu, di depan masyarakat gitu ya. Nah, mekanisme pengaturan mengendalikan konflik itu disebut katup penyelamat atau safety valve, yaitu suatu mekanisme khusus yang dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik. Jadi kita punya nilai dan norma sendiri yang bisa mencegah kita tidak terjadi konflik gitu di setiap desa. Kayak misalnya aturan 24 jam, tamu 24 jam wajib lapor, itu sebuah mekanisme untuk tidak terjadi konflik ya. Tidak terjadi konflik antar tetangga gitu ya. Aturan bahwa sound system gitu ya. Aturan tidak tertulis bahwa kalau sudah di atas jam 10 malam jangan menyalakan sound system keras-keras gitu. Nah, itu mekanisme pengendalian konflik karena ketika menyalakan sound di atas jam 10 malam keras-keras itu kan jadi mengganggu yang lain, berpotensi terjadi konflik begitu. Jadi sebenarnya setiap masyarakat punya mekanisme mengatasi konfliknya, manajemen konfliknya sendiri. Itu. Terus cara melakukan manajemen konflik menurut Josimel, kemenangan salah satu pihak atas pihak yang lain. Nah, ini maksudnya adalah kemenangan yang dimaksud kemenangan adalah perdamaian gitu ya. Meskipun dalam satu sisi ya, Josimel ini memaksudkan dalam aspek kemenangan yang diwasiti gitu ya. Kayak misalnya si A konflik sama si B terus disuruh adu tinju di Beyond gitu ya, di Beyond Combat gitu ya. Terus tanding, terus secara fair ya, terus yang satu menang sehingga konfliknya selesai. Nah, biasanya kan kalau artis-artis berkonflik terus tanding tinju, yang satu menang tinju, yang satu kalah, terus tiba-tiba baikan, terestoknya selesai, konfliknya selesai kan gitu ya. Jadi ini maksud yang pertama adalah dibuat bertanding secara fair, terus dibuat salah satunya menang secara fair juga sehingga konfliknya clear gitu ya. Tapi ini riskan juga ya ketika pertandingan fair itu menjadi tidak fair, justru menghasilkan kecurangan-kecurangan yang lain, maka konfliknya justru menjadi lebih besar. Jadi agak riskan gitu ya. Terus yang kedua kompromi atau perundingan di antara pihak yang bertikai, yang ngobrol lah ya, ngobrol. Terus rekonsiliasi, rekonsiliasi itu maksudnya apa? Mengingat kembali gitu ya. Mengingat kembali kenapa kita harus berkonflik gitu ya. Kenapa kita nggak damai aja gitu. Damai lebih enak loh. Nah, itu rekonsiliasi namanya. Terus yang keempat, saling memaafkan dan menurunkan ego masing-masing seperti yang saya jelaskan selalu sejak awal ya. Dan ini yang paling sulit. Terus kesepakatan untuk tidak berkonflik, sepakat untuk nggak bertengkar lagi. Meskipun nanti kita tahu bahwa akan bertengkar lagi gitu ya. Kayak kalau orang pacaran itu kan pasti
ya kita jangan bertengkar-bertengkar lagi ya, tapi nanti bertengkar lagi pasti, karena konflik itu alamiah ya dalam hubungan antar manusia. Jadi biasa aja, tinggal bagaimana kita memanagenya agar tidak menjadi konflik yang besar dan bersifat destruktif, bersifat menghancurkan dan mengarahkan pada orang lain gitu ya, berdampak berlebihan pada orang lain. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Untuk penugasannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, setiap masyarakat memiliki manajemen konfliknya masing-masing. Saya ingin tugasnya adalah dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kelas kalian memanajemen konflik di kelas kalian itu sendiri. Tolong diceritakan, dideskripsikan dalam 1 atau 2 paragraf. Diberi contoh kasusnya juga boleh. Dan juga yang kedua adalah bagaimana dari kelima cara ini minimal 3 cara manajemen konflik di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalau tidak cukup, kalau kalian tidak masalah, boleh di keluarga kalian. Tapi kalau itu dirasa terlalu privat, boleh di lingkungan desa, ya, dusun atau desa. Itu saja tugasnya. Dinarasikan saja ya. Jadi judul manajemen konflik di kelas 11.1, 11.4, 11.7 gitu ya. Terus diceritakan aja, dibuat narasi kayak kalian cerita aja. Terus cara manajemen konflik di desa atau di keluarga saya, di keluarga tulis nama ya tapi ya, atau di dusun ini gitu ya. 3 poin saja kemenangan. Dan contohnya ya, kemenangan salah satu pihak atas konflik. Jadi pernah ada konflik terus diundi begini gitu ya, atau rekonsiliasi, saling memaafkan dan seterusnya. Itu saja dari saya. Kalau tidak mengerti bisa WA pribadi atau diskusi di grup, di foto kebingungannya di mana. Semoga saya bisa merespon dengan cepat. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.